Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, salam damai, salam sukacita. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah melimpah terhadap kita semua. Jumpa lagi kita di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi hari ini, Jumat 24 November 2023, peringatan wajib Santo Andreas Dunglack, imam dan kawan-kawan martir. Bersama saya, Laurencia Fani, dan di studio sudah kita mendapat tamu istimewa, Romo Albertus Bondika Widyaputra Projo. Ya. Selamat datang, Romo. Apa kabar? Terima kasih, Bu Baik, Fani. ya. Silakan Romo menyapa sahabat-sahabat. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan kita dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan hari ini bersama dengan Ibu Fani, kita bersama-sama akan mendalami pesan Tuhan. Iya, untuk Romo. kita hari ini di hari Jumat 24 November 2023. Iya, mari kita mulai ya, Romo ya. Kita akan mulai acara ini dengan doa pembuka. Silakan, Romo. Baik, saudari-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada, mari kita awali permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang penuh kasih, Kau senantiasa menuntun kami untuk kembali kepadamu. Dalam doa dan juga teladan Santo Andreas Dunglack yang kami peringati hari ini, semoga kami boleh merenungkan sabda-sabdamu yang dapat menjadi terang dan penuntun jalan dalam hidup kami untuk senantiasa berada di dalam penjagaanmu dan boleh juga kembali kepada Engkau kendati kami pun tersesat. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dengan antifon pembuka. Kami sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab pemberitaan tentang salib bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Bacaan pertama dari Kitab Pertama Makabe bab 4 ayat 36 sampai 37, 52 sampai 59. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislu, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkan kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai dibarui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar. Sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel
menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan Mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Israel, leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, milik-Mu-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita melakukan percakapan rohani melalui perenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bondi. Ya Romo, mari kita mulai Romo. Baik, kita mulai silakan. dari bacaan pertama ya Romo ya. Boleh kita dari bacaan pertama. Dari kitab pertama Makabe. Itu mereka mulai membersih-bersihkan Mezbah ya Romo ya. Sepertinya peperangan memang sudah berakhir begitu kan ya. Itu kenapa sih Romo? Iya, kalau kita lihatlah dari bacaan-bacaan sebenarnya sudah sejak awal minggu, itu gereja masuk ke dalam perjalanan bangsa Israel yang dikisahkan dalam kitab pertama Makabe ini. Jadi saat itu bangsa Makedonia datang ke tanah Israel, lalu mereka menjadi penjajah lah, gampangnya seperti itu. Salah satunya sampai di Bait Allah ini. Bait Allah ini dirampas, lalu tidak lagi dikuduskan, kira-kira seperti itu, sehingga
Orang-orang Israel kehilangan tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bisa dibayangkan para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih bahwa bagi bangsa Israel yang namanya Bait Allah itu sentral. Iya, iya. Bukan hanya tempat doa, katakan gitu, tapi juga menjadi pusat masyarakat, menjadi tempat di mana orang menemukan kekuatan lagi dalam perjalanan hidup, sehingga ketika itu hilang ya, mereka seperti kehilangan pegangan hidup. Iya, iya. Maka saya mengundang sebenarnya kita semua ya, kalau ada waktu begitu, coba baca kitab Makabe yang pertama ini. Ini kayak film Hollywood sebenarnya gitu ya. Kisah-kisah kepahlawanan dari Yudas Makabe ini, bagaimana ia meyakinkan orang Israel untuk melawan penjajahan, tetap setia kepada Allah, sampai akhirnya dikatakan di sini bahwa perang sudah selesai, begitu ya, mereka mendapatkan kemenangan, dan mereka kemudian mentahirkan kembali Bait Allah. Dan digantarkan di bagian akhir, perayaan ini tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita. Dan saya rasa sampai sekarang masih ada tradisinya ya. Iya. Ibu Fani kayaknya tadi tahu ya, apa namanya? Iya, dilangsungkan dengan pentahbisan kembali begitu ya Romo. Itu berarti sebelumnya waktu dijajah, itu mungkin dijadiin ini ya, camp-camp apa tuh? Ya intinya dijarah lalu sengaja tidak dikuduskan lagi lah, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi gambaran ya pusat hidup orang Israel itu menjadi hilang. Iya. Maka sebenarnya satu hal yang menarik ya, bahwa di kitab Makabe ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu punya keyakinan dalam hatinya untuk tetap percaya bahwa walaupun rumah kudus mereka hilang, mereka tetap bisa kembali. Mereka bisa tetap cari jalan bagaimana untuk mengkuduskan lagi Bait Allah. Maka ketika ada sebuah ajakan, yuk kita setiap tahun memperbaharui itu. Jadi festival. Menjadi festival, lebih daripada perayaan. Sebenarnya secara spiritual kita bisa memaknai bahwa mungkin Bait Allah ini tidak melulu dikotori oleh orang lain. Tapi bisa juga kita sendiri malah yang mengotori Bait Allah, sehingga setiap tahun kita diingatkan untuk kembali. Ayo. Yuk beres-beres lagi, yuk bersih-bersih lagi. Saya tuh ingat ya, dalam tradisi Tionghoa ya, kalau mau Imlek tuh ada kebiasaan bersih-bersih rumah, betul ya? Iya. Saya ingat waktu itu, waktu masih frater, kebetulan Romo Yosef menjadi pamong di asrama. Romo Yosef merayakan Imlek, lalu dia mengajak kami frater-frater, yuk kita bersih-bersih rumah. Supaya katanya rezeki yang baru bisa masuk ke rumah ya gitu. Tapi kebiasaan itu mirip sebenarnya dengan kebiasaan bangsa Israel ini, bahwa mentahirkan kembali Bait Allah sebagai pengingat. Bahwa apa yang menjadi pusat hidup, ya harus rajin-rajin dibersihkan. Dan kita dalam tradisi Katolik kan, kalau mau menjelang Natal, menjelang Paskah, biasanya ada kebiasaan untuk menerima sakramen tobat atau rekonsiliasi, yang biasanya orang Katolik paling takut ya, cari romonya yang nggak kenal gitu ya, takut malu, atau cari romonya yang pendengarannya agak kurang, gitu, biar nggak dengar. Itu kadang-kadang, walaupun ya mungkin tidak mudah ya kadang-kadang ya, bahwa kita terbuka atas kelemahan, atas situasi diri kita yang kotor. Tapi hari ini pesannya saya rasa jelas ya. Bahwa kalau Bait Allah itu setiap tahun dibersihkan, kita pun juga diajak supaya setiap tahun bisa membersihkan diri. Itu pesan moralnya bagus loh ya. Walaupun orang saat ini menilai, oh cantik sekali festivalnya, gitu kan ya. Bu Ani sudah pernah datang dan melihat? Belum, saya rajin membaca. Rajin membaca, mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Iya benar. Nah, kan soal ini festival ya Romo, yang ada apa itu lentera apa? Bukan apa sih, minyak apa menorah ya, yang banyak lilin-lilinnya itu termasuk ya Romo ya. Ya karena ketika lalu dalam perkembangannya kira-kira begitu ya, banyak simbol-simbol ditunjukkan di sana. Simbol-simbol yang sebenarnya ya mengingatkan kita kembali. Mengingatkan bahwa
apa sih sebenarnya peran bait Allah khususnya bagi bangsa Yahudi ya? Apa sih kemudian peran bait Allah di dalam hidup spiritual mereka? Dan menarik sebenarnya dikatakan di sini ya, dalam teks kitab Makabe ini, perayaan pentahbisan Mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan. Mungkin jadi pertanyaan kepada kita sebenarnya. Kalau kita ke gereja, atau Bu Fani deh. Bu Fani kalau ke gereja, sukacita dan gembira nggak? Iya dong. Kan udah mau ketemu, menyambut Kristus gitu. Senang banget. Dan tapi kan kadang-kadang tidak selalu ya. Bisa jadi mau berangkat ke gereja di rumah berantem dulu. Gitu. Manusiawi lah. Kadang-kadang itu juga bisa terjadi. Bangunnya telat sedikit, lalu di rumah gegap gempita nih gitu kan. Bener, heboh. Ini kita diingatkan bahwa kita nggak sebisa mungkin tetap mengingat perayaan-perayaan itu ada unsur sukacita dan kegembiraan. Jangan sampai menjadi rutinitas. Ini kan dikatakan tiap-tiap tahun dilangsungkan. Digambarkan diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Lalu ada sukacita yang sangat besar dikatakan di situ. Karangan-karangan keemasan dan utar-utar dengan banyak hiasan. Menarik memang. Tapi kalau setiap tahun, kalau kita tidak menjaga hati, ya sudah jadi perayaan. Iya, benar. Intinya itu ya, kitanya gitu kan. Jadi bait Allahnya disucikan, kitanya ikut disucikan. Kita juga bait Allah ya. Kita juga bait Allah. Akhirnya begitu. Akhirnya sampai begitu bahwa kita pun bait Allah dan kita pun butuh disucikan. Dan sekali lagi sukacita dan kegembiraan. Saya kadang-kadang kalau misa ya, itu punya kebiasaan agak unik sebenarnya. Ketika mau mulai perayaan Ekaristi, lalu khususnya hari Minggu menyanyikan Tuhan kasihanilah dan kemuliaan, itu kan waktunya agak panjang ya. Saya akan ambil kesempatan untuk memperhatikan umat yang datang. Mungkin ada sahabat Wasserwani Katolik juga di sana gitu ya. Saya akan memperhatikan dan wajahnya itu macam-macam. Ada yang menyanyi dengan semangat. Ada yang cemberut, banyak bahkan kadang-kadang. Kalau misalnya pagi jam 6 tuh banyak yang cemberut biasanya. Kepagian mungkin ya. Rohnya belum ngumpul gitu kan. Lalu ada yang kelihatan nih keluarga nih, duduknya sebelahan. Tapi mukanya kenceng, kayak habis berantem nih di rumah nih gitu ya. Bermacam-macam. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita datang ke rumah Tuhan, ada sukacita dan kegembiraan nggak sih di situ? Harusnya ya. Harusnya ada. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Hari ini kita diingatkan untuk kembali mengusahakan itu. Atau minimal sekali deh, datang cemberut pulangnya senyum. Itu ya. Iya kan. Habis dapat kesegaran. Gitu. Jangan sampai datang cemberut pulang makin cemberut. Aduh, bahaya juga gitu kan. Salah siapa coba Nah, nggak tahu deh. Tapi ya itulah akhirnya sebenarnya satu pesan ya tadi kalau misalnya kita diminta untuk terus memperbaharui diri, menyucikan diri, kita pun juga diajak untuk kembali. Seperti bangsa Israel ini kan ketika dalam penjajahan ini mereka keluar dari kota Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka tidak kemudian pergi begitu saja. Mereka mereka balik, mereka menemukan jalan karena tahu bahwa bait Allah ini sesuatu yang perlu diperjuangkan. Iman kita sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kadang-kadang di tengah dunia ini kan orang nggak jarang ya. Serong sedikit ke sini, serong dikit ke sana. Coba ke sini, coba ke situ. Sebenarnya sangat wajar di tengah banyaknya arus informasi. Tapi ketika kita diingatkan untuk punya sukacita, punya kegembiraan, pada akhirnya kita akan kembali kok. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah Tuhan, kembali ke bait Allah, kembali menemukan Allah, dan di situ kita menyucikan diri. Itu Romo. Tadi Romo menyinggung soal, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan gitu ya. Apa yang bisa membuat seseorang itu bisa ingat gitu loh. Jangan kelamaan nih, saya nyerong ke kirinya. Itu gimana itu? Nah ini kembali ke sukacita dan kegembiraan. Setelah tadi sukacita dan kegembiraan pribadi, pertanyaan berikutnya sebenarnya, kita mau membangun komunitas gereja yang sukacita dan gembira atau enggak? Kadang-kadang kan, males ke gereja, Romo, loh kenapa? Iya, umat di gereja tuh malah ngomongin orang, sukanya julid, ngegosip gitu kan. Mereka jadi nggak ada sukacita dan kegembiraan. Lain kalau misalnya dia datang, lalu disambut, selamat datang, apa kabar. Itu sesuatu yang menggembirakan dan penuh sukacita. Maka selain kitanya gembira dan sukacita, kita juga diajak untuk menjadi satu gereja dalam kebersamaan dan persaudaraan yang
benar-benar sukacita dan gembira. Nah, itulah menurut saya yang menjadi cara Tuhan menjemput kita kembali. Menunjukkan jalan bahwa di gereja, di bait Allah, di dalam iman kita, Tuhan bekerja di situ. Dan Tuhan selalu mengajak kita, yuk pulang, yuk kembali. Nggak mungkin lah ya Tuhan itu nggak memanggil kita. Betul. Gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menemukan jalan dan mau mendengar gitu. Seperti ada yang pernah mengatakan ya, kalau Bu Fani pernah ingat ya, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Atau ada bahasa Indonesianya juga. Indah banget suaranya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Betul. Ya. Dan Bu Fani tadi mengatakan, asal kita berani mendengarkan. Seperti yang ditentukan di sini, bangsa Israel mendengarkan ajakan dari Yudas Makabe, maka mereka kembali menemukan jalannya untuk ke rumah Tuhan. Seperti itu. Amin. Iya, selalu begitu besar kasih Tuhan terhadap kita semua ya Romo ya. Terus kita mau ini Romo lanjut ya. Iya, boleh. Ke Mazmur dulu nih. Mazmur hari ini itu isinya adalah begitu agungnya Tuhan ya. Semuanya memang berasal dari Tuhan. Maka kita ya memang wajib dan hanya memuliakan Tuhan. Betul. Kita saja gitu kan ya. Kita nggak akan berarti apa-apa ya Romo ya. Iya. Dan selalu tantangannya sebenarnya adalah, berani nggak kita memuji Tuhan saat kita sedang susah? Makanya kalau bangsa Israel tadi, mereka keluar dari kota atau tanah terjanji, mereka sedang susah nih. Tetapi apa yang istimewa bahwa mereka kembali? Kadang-kadang kan kalau kita lagi nggak enak hidupnya, di kantor lagi banyak masalah, di rumah lagi berantem, dan lain sebagainya, di sekolah mungkin juga lagi ada masalah dengan guru. Kita diajak untuk berani nggak tetap memuji Tuhan. Untuk kembali, karena mungkin itu adalah perjalanan. Perjalanan untuk menjadikan kita lebih suci, perjalanan untuk menjadikan kita lebih baik. Maka Mazmur ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa, tadi Bu Fani bilang, Tuhan begitu besar. Dalam suka dan juga dalam duka. Dan janji perkawinan itu sangat kuat doanya. Aku memilih engkau menjadi pasanganku dalam suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Sebutlah semuanya gitu kan. Maka ini bisa menjadi doa yang mengingatkan kita. Iya, Romo. Begitu. Tapi ya semoga kita memang benar-benar kuat ya. Kuat untuk selalu mau mendengar. Oke, Tuhan memanggil kita. Udah jangan kemana-mana. Ini proses dibentuk. Betul. Begitu ya. Nah, nanti dalam bacaan Injil sebenarnya kuncinya lebih konkret lagi. Iya. Oke, Romo, kita break dulu ya di sesi pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan break sejenak di sesi pertama ini. Tetap di tempat Anda, jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda tetap bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama kami, Romo Bondika dan saya Laurencia Fani di edisi 24 November 2023. Kita akan lanjut perbincangan
rohani kita. Tapi sebelumnya, jika Anda ingin mengusulkan atau berpendapat sesuatu, Anda dapat menuliskan ke email orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjutkan ya. Kita di sesi kedua ini mau bicarakan soal Injil Lukas ya Romo ya. Betul. Tadi kalau Yudas Makabe kan dia membersihkan, mentahirkan lagi si mezbah yang untuk mengkuduskan lagi. Kalau Yesus beda karena dia Tuhan ya Romo ya. Dia nggak suka banget itu rumahnya dibuat dagangan Romo. Betul. Itu apakah kita bisa menyimpulkan apa sih Romo sebenarnya itu bait suci ya? Iya, baik. Sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih, Bu Fani, bacaan Injil ini mungkin bukan yang baru ya. Kita sering ya dengar ya peristiwa Yesus. Ada yang bilang Yesus marah gitu ya. Ada yang lebih versinya lebih halus, Yesus membersihkan bait Allah. Tapi memang dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa ia mengusir semua pedagang. Ketika Yesus sampai di Yerusalem masuk ke bait Allah, dia melihat kok bait Allah dipenuhi dengan pedagang ya? Kayak pasar. Kayak pasar gitu ya. Kemudian dia mengusir pedagang-pedagang itu. Sebenarnya sedikit cerita latar belakang ya. Kalau di awal kitab Makabe itu juga ada sebenarnya kalau kita baca bahwa yang namanya pelataran bait rumah Allah itu juga tempat doa sebenarnya. Kadang-kadang kan orang berpikir, oh nggak apa-apa dong Yesus itu buat dagang, kan doanya di dalam gereja, luar kan gereja juga punya kantin misalnya gitu. Gampangnya sekarang gitu. Tetapi konsep itu tidak sama dengan konsep bait Allah. Kalau bait Allah itu pelatarannya pun menjadi tempat untuk berdoa. Menjadi tempat untuk berdoa khususnya orang-orang musafir, orang-orang yang bukan Yahudi sekalipun sedang melewat di kota Yerusalem. Ketika mereka mau berdoa, di situ bisa digunakan tempatnya. Tetapi justru dipenuhi dengan orang-orang yang berdagang di situ. Bu Fani tahu nggak sih orang-orang ini sedang berdagang apa sebenarnya? Duren? Bukan duren. Duren saya beli pasti. Ikutan. Nah ini dikatakan pedagang. Tetapi berikutnya Tuhan Yesus nggak bilang sarang pedagang enggak, tapi sarang penyamun. Itu lebih serem ya sebenarnya Romo. Jadi lebih daripada sekedar berdagang, ternyata mereka menjadi penipu-penipu, maka dikatakan penyamun. Nah, ceritanya memang adalah saat itu kan bangsa Israel, bangsa Yahudi itu dalam penjajahan orang-orang Romawi. Maka kemudian mereka menggunakan mata uang Roma. Kalau orang mau ke bait Allah mempersembahkan sesuatu, mereka nggak bisa pakai uang Romawi. Tidak diterima, harus tukar dulu. Nah sehingga di luar itu jadi tempat penukaran money changer gitu kan. Ya termasuk money changer, yang termasuk kalau mau beli kurban-kurban yang untuk dipersembahkan dan lain sebagainya. Nah disinilah mulai main gitu kan, cari cuan lah itu ya. Cari keuntungan. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat lanjutannya, lihat yang paling protes itu siapa? Para imam kepala dan ahli Taurat. Selidik punya selidik. Menurut informasi yang waktu itu saya dapat ketika belajar. Ternyata KKN betul. Yang jualan juga orang dalam gitu kan. Dapat umpeti kalau nggak dapat slot itu di situ. Jatah preman juga ada gitu kan zaman itu. Jadi Yesus ini sedang membersihkan bukan sekedar orang berdagang ternyata. Tetapi ada sebuah mentalitas bahwa orang berdoa itu seperti dipersulit untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah itulah kemudian sebenarnya mirip dengan yang ada di bacaan pertama ya. Ada sebuah proses pemurnian lagi. Bahwa bait Allah ini, kenapa sih ada bait Allah ya harus sesuai dengan tujuan awalnya dong. Jangan kemudian jadi tempat untuk cari cuan gitu kan. Jangan kemudian jadi tempat untuk
mengeruk keuntungan dari orang-orang yang mau berdoa. Dan kalau kita mau mendengarkan sedikit, mundur sedikit di bait pengantar Injil. Itu kata-katanya bagus loh Bu Fani. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Maka, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita mau menjadi domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan, mengenal dan mengikuti Tuhan, maka apa yang diteladankan Tuhan Yesus ini juga bisa kita lakukan kok. Tapi jangan terus kemudian besok Minggu datang ke gereja ngobrak-ngabrik kantin, nggak gitu juga. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kan kita tahu ya badan kita ini juga rumah Tuhan ya. Badan kita ini bait Allah, apalagi kalau kita sudah dibaptis. Kalau sudah dibaptis itu kan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dihapuskan dari dosa asal, menjadi pewaris kerajaan surga, dan kemudian ambil bagian dalam persaudaraan umat beriman. Maka nggak usah jauh-jauh di luar. Tubuh kita sendiri ini adalah bait Allah. Dan kita mengikuti Tuhan, berani nggak kita mengusir penyamun-penyamun yang ada di dalam hati kita nih, gitu kan. Mulai dari, kalau ngelihat orang, misalnya, kok lihat dia bawaannya sebel ya, kadang-kadang suka gitu kan. Aduh Romo, saya nggak mau ketemu orang itu loh, kenapa? Ya, kayaknya sebel aja gitu kan. Ya kita hari ini diingatkan untuk membuka hati. Untuk menerima orang lain apa adanya. Mencintai sesama, dan juga yang nggak gampang kadang-kadang memaafkan. Cara paling sederhana menurut saya, dan hari ini Tuhan Yesus menegaskan, mengusir penyamun di dalam hati itu cara paling sederhana adalah, yuk kita berani memaafkan sesama. Karena itu, di mulut bisa loh, Romo. Gampang ya. Di sini yang kadang-kadang nggak gampang kan. Tapi ya kita bisa latihan. Bukannya tidak mungkin kemudian kita berlatih terus sehingga bisa memaafkan. Bahkan orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang membuat kita menderita. Dan itulah sebabnya hari ini gereja memperingati satu tokoh yang namanya adalah Santo Andreas Dunglack. Seorang imam dan teman-temannya, sebenarnya banyak ya, yang kemudian menjadi martir. Di mana martirnya, Bu Fani ingat? Lupa Romo, di Vietnam apa di mana? Vietnam, ya. Bukan sudah pernah ke Vietnam? Ya? Belum pernah, saya juga belum pernah. Dan pasti bukan di Jawa ini ya, apalagi di Jakarta ya. Tapi tokoh ini, Santo Andreas Dunglack, seorang imam dan kawan-kawannya, ada uskup juga di sana waktu itu. Umat beriman menghadapi pemerintah, pemimpin lokal lah, katakan seperti itu, yang tidak suka dengan kekatolikan yang berkembang, sehingga kemudian membinasakan, membunuh orang-orang Katolik. Udah banyak itu seperti pembantaian ya. Akhirnya menjadi pembantaian, dan menurut data sejarah kalau saya tidak keliru sampai 3 kali sebenarnya ada pembantaian orang-orang Katolik di Vietnam. Tetapi ini yang kemudian menjadi keindahan dalam dalam tradisi kita di Gereja Katolik ya. Darah martir yang setia kepada Tuhan, yang tetap mempertahankan imannya dalam perjuangan hidup, itu justru membuat tanah-tanah gereja menjadi semakin subur. Bapak Uskup Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo itu kan sering bilang bahwa gereja KAJ itu dibangun oleh darah martir dalam tanda kutip, para misionaris yang meninggalkan tanah mereka datang ke Jakarta, Batavia saat itu, menanamkan benih-benih kekatolikan sampai bertumbuh seperti sekarang. Maka saya rasa di Vietnam juga sama. Bagaimana kemartiran Santo Andreas Dunglack ini menjadi kekuatan yang menyuburkan, kekuatan yang kemudian menjadikan justru bait Allah di sana tuh subur dan bersih, sehingga bisa bertumbuh. Dan itulah, mereka membersihkan hati mereka, menghadapi para pemimpin yang nggak suka sama mereka, mereka tetap setia. Sebuah contoh nyata bahwa akhirnya dalam nama Tuhan, mereka dapat melawan segala hal, begitu kan. Dan satu hal yang saya rasa boleh juga menjadi inspirasi kita saat ini, bahwa di akhir bacaan Injil dikatakan, seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Fani ingat nggak? Kapan terakhir kali terpikat dengan Tuhan Yesus?
setiap kali saya berdoa sering saya bersyukur ya. Karena Yesus andalanku. Kalau saya nggak lagi stres loh Romo. Ya kalau nggak lagi stres. Tapi kadang-kadang lewat hal sederhana tuh kita bisa loh terpikat kepada Yesus. Contoh simple. Tadi saat break saya minum air es. Nikmat. Nikmat kan? Dan tapi saya bersyukur bahwa Tuhan makasih di botol saya nih airnya masih dingin gitu kan. Kadang-kadang apa ya? Keterpikatan kita kepada Yesus itu bisa lewat hal sederhana kok. Tuhan terima kasih di jalan lancar. Tuhan terima kasih hari ini aku naik kereta dan bisa dapat tempat duduk tidak begitu ramai. Misalnya seperti itu, sesuatu yang sangat sederhana. Dan kalau kita menjaga rasa terpikat kita dengan Tuhan, syukur kita, maka ya hati kita akan tetap bersih. Dan kalau sudah hati kita bersih, Tuhan Yesus meraja di dalam diri kita. Maka kok saya yakin dan percaya ya bahwa kita semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih itu bisa punya kekuatan untuk menjalani hidup ini, menempuh banyak hal yang mungkin sepintas terasa berat ya. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita yang bersih, hatinya sudah bersih, Tuhan Yesus di situ, kemudian ada kekuatan baru. Kayak kalau misalnya Bu Fani pernah dengar ya, ada yang pernah mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hari ini Tuhan Yesus menang atas penyamun-penyamun di bait Allah. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga bisa menang atas kejahatan, kekotoran di hati kita, sehingga kita pun kuat dalam menjalani hidup ini. Pasti bisa kita ya Romo ya. Betul. Romo ada closing statement sebelum kita mengakhiri perbincangan rohani kita? Closing statement mungkin mengingatkan ya bahwa ada dua kata positif yang keluar baik dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, yaitu sukacita dan terpikat. Saya mau mengajak sahabat Oase Rohani Katolik sekalian, Bu Fani, mungkin saya juga diri sendiri ya. Sukacita dan terpikat. Sesuatu yang harus kita jaga. Dalam hidup beriman, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat. Sebagai murid-murid Tuhan, sukacita dan terpikat. Dan kalau kita sudah sukacita dan kita senantiasa terpikat pada Tuhan, warnanya lain kok. Benar. Ya, Romo. Dua kata itu. Sukacita dan terpikat. Iya Romo, kita sudah habis nih waktunya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara karena waktu ya. Baiklah, kita tutup dengan doa penutup ya Romo, dan nanti mohon berkat dari Romo. Silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Bu Fani, mari kita akhiri permenungan kita bersama dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau membimbing kami melalui bacaan-bacaan hari ini dan juga teladan hidup Santo Andreas Dunglack martirmu untuk senantiasa ingat agar dapat membersihkan hati kami sebagai bait-Mu yang kudus sehingga Engkau sungguh bisa berada di dalam diri kami. Semoga dengan hati yang bersih kami senantiasa bertumbuh dalam sukacita akan Engkau dan senantiasa terpikat akan karya-Mu yang mengagumkan dalam hidup kami. Lindungilah kami senantiasa ya Tuhan, bimbinglah hidup kami. Dan semoga hanya di dalam nama-Mu, kami boleh senantiasa berada di dalam terang kasih-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang penuh kasih dengan rahmat dan kuasa-Nya yang berlimpah, senantiasa memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kembali, Romo Bu Fani. Bondi.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini berjumpa kita untuk edisi hari ini. Semoga kita selalu dimampukan untuk merasakan sukacita dan selalu terpikat oleh kuasa Yesus Tuhan kita. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam damai.